Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu kawasan penyebaran tulisan Arab. Baiklah, masuk ke poin pertama, pengenalan penyebaran tulisan Arab. Tulisan Arab telah menyebar ke berbagai belahan dunia yang dibawa oleh penyebaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Keunikan dan keindahan tulisan Arab membuat ia diadaptasi dan digunakan dalam berbagai konteks budaya dan agama di Asia, Afrika, serta Eropa. Perkembangan tulisan Arab juga dipengaruhi oleh kontak dengan budaya lain seperti Persia, Turki, dan Melayu yang membuat variasi gaya kaligrafi yang beragam dan kaya. Lanjut, berikutnya sejarah penyebaran tulisan Arab. Awal mula tulisan Arab berasal dari Jazirah Arab, pertama kali digunakan sekitar abad ke-4 Masehi. Pada awalnya tulisan ini digunakan untuk menulis bahasa kuno. Seiring dengan perkembangan agama Islam, tulisan Arab semakin meluas. Bahasa Arab menjadi bahasa utama dalam kitab suci Al-Quran, sehingga penggunaan tulisan ini semakin meluas di dunia Islam. Perluasan kekuasaan Islam di masa lalu, termasuk dinasti Umayyah, Abbasiyah, membawa tulisan Arab ke berbagai wilayah baru seperti Afrika Utara, Spanyol, Persia, dan Asia Tengah. Berikutnya, adaptasi tulisan Arab di berbagai budaya. 1. Persia. Di Persia, tulisan Arab diadaptasi dan dikembangkan menjadi tulisan Perso Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Persia. Gaya penulisannya memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mencerminkan akulturasi budaya setempat. 2. Turki. Tulisan Arab juga diadaptasi di Turki yang menjadi tulisan Osmania. Penggunaan tulisan ini bertahan hingga reformasi bahasa pada tahun 1928 saat Turki mengadopsi abjad Latin. 3. Asia Tenggara. Di berbagai negara Asia Tenggara, yaitu seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, tulisan Arab diadaptasi menjadi tulisan Jawi. Tulisan ini digunakan untuk menulis bahasa Melayu dan mencerminkan akulturasi budaya setempat. Berikutnya, kawasan penyebaran tulisan Arab. Pertama, di wilayah Timur Tengah, yaitu negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Yordania, dan lain sebagainya yang menggunakan tulisan Arab sebagai tulisan utama mereka. Yang kedua, wilayah Afrika Utara, yaitu di negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Yang ketiga, wilayah Asia Tenggara, yaitu negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, yang mana tulisan Arab digunakan secara resmi dalam konteks agama Islam, terutama dalam Al-Quran dan literatur keagamaan. Yang keempat, di wilayah Eropa, yaitu di negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan seperti Turki, Albania, Kosovo, dan Bosnia-Herzegovina. Tulisan Arab juga digunakan dalam konteks agama dan beberapa konteks resmi. Selanjutnya akan dilanjutkan ke saudara Rifki. Nah, masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tulisan Arab dalam konteks keagamaan. Yang pertama ialah Al-Quran. Tulisan Arab memiliki peran sentral dalam agama Islam sebagai tulisan yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, arsitektur masjid. Dekorasi masjid-masjid di dunia Islam seringkali menggunakan elemen kaligrafi Arab yang memberikan sentuhan artistik dan spiritual pada bangunan suci tersebut. Yang ketiga, praktik keagamaan. Tulisan Arab juga digunakan dalam berbagai praktik keagamaan umat muslim, seperti penulisan doa, kitab-kitab keagamaan, dan aktivitas ritual lainnya. Yang keempat, seni kaligrafi. Seni kaligrafi Arab telah berkembang menjadi tradisi artistik yang kaya dan dihargai di kalangan umat muslim, sehingga menjadi media ekspresi spiritual dan estetika. Berikutnya, peran teknologi dalam penyebaran tulisan Arab. Yang pertama, digitalisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi digital, tulisan Arab semakin mudah diakses dan disebarluaskan melalui media sosial seperti internet, aplikasi, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, standarisasi. Berbagai upaya dilakukan untuk menstandarisasi penulisan Arab agar dapat digunakan secara konsisten di berbagai platform digital dan aplikasi teknologi. Yang ketiga, pembelajaran. Teknologi juga memudahkan pembelajaran dan pengajaran tulisan Arab dengan adanya aplikasi kursus online dan alat bantu digital lainnya. Yang keempat, pelestarian. Digitalisasi juga membantu upaya pelestarian dan dokumentasi
dalam berbagai bentuk tulisan Arab, termasuk kaligrafi dan manuskrip kuno. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu masa depan tulisan Arab. Yang pertama, tantangan modernisasi. Meskipun tulisan Arab terus bertahan, terdapat tantangan dalam menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan tulisan Arab di masa depan. Yang kedua, upaya pelestarian. Berbagai inisiatif pelestarian, baik di tingkat formal maupun informal, terus dilakukan untuk mempertahankan penggunaan dan apresiasi terhadap tulisan Arab. Hal ini mencakup pendidikan, promosi budaya, dan pengembangan teknologi yang mendukung tulisan Arab. Yang ketiga, prospek pengembangan. Dengan kekayaan tradisi dan adaptabilitas yang dimiliki, tulisan Arab memiliki potensi untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Inovasi dalam penulisan, aplikasi, dan bentuk-bentuk baru akan menjadi kunci untuk menjaga relevansi tulisan Arab di masa depan. Baik, lanjut pada pembahasan terakhir, yaitu melestarikan warisan tulisan Arab. Yang pertama, melalui peran pendidikan. Integrasi tulisan Arab dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, menjadi kunci dalam menanamkan apresiasi dan pemahaman generasi muda terhadap warisan budaya ini. Yang kedua, dukungan dari pemerintah. Kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pelestarian penulisan Arab ini, seperti insentif, fasilitas, dan promosi, akan membantu menjaga keberlangsungannya di dalam masyarakat. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam bentuk praktik tradisional maupun adopsi tulisan Arab dalam kehidupan sehari-hari, akan memperkuat identitas budaya dan merasa memiliki terhadap warisan ini. Dan yang terakhir, inovasi teknologi. Pemanfaatan teknologi terkini seperti aplikasi digital, pengarsipan digital, dan pengembangan font dapat membantu melestarikan tulisan Arab sekaligus menjadikannya lebih relevan dan mudah diakses. Baik, sekian hasil PowerPoint kami. Baik, jika ada salah dalam kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.